Kopi di Woyo Coffee ya. Iya. Woyo Coffee bersama Mas Waluyo. Terima kasih. Kuswoyo. Kuswoyo ya. Udah mau ngopi belum? Tadi gua udah ngopi. Ya kita ngopi Kuswoyo. dengan Mas Kuswoyo ya. Selain ngopi juga kita tambah wawasan tentang perkopian yang tadinya kita masih awam jadi tahu. Dan jurnalnya sudah internasional ya. Camkan itu. Camkan itu. Internasional, friends. Judulnya apa, Mas? Kalau untuk judulnya pengaruh persepsi kesamaan produk terhadap kesulitan pengambilan keputusan dengan keterlibatan konsumen sebagai pemodernisasi studi pada konsumen kopi di Banjarnegara itu tahun 2019. Luar biasa. Itu akhirnya dari kaprodinya itu juga mengambil penyempurnaan jurnal internasional akhirnya dijadikan jurnal internasional. Masya Allah, mantap. Kita tepat sasaran. Halo friends, coba lagi kita di Momis Kuliner. Kali ini kita malam-malam tadi habis makan ya. Iya. Terus mampir melipir agak ngantuk sih. Jadi untuk mengganjal mata yang ngantuk, Ngopi dong. ngopi dong. Kali ini kita ada di Banjarnegara ya, tepatnya di Woyo Kopi. Woyo. Pokoknya ini salah satu kopi yang recommended lah di bilangan Banjar ini ya, Banjarnegara ya. Dan lokasinya juga cukup strategis ya, deket banget sama Jalan nasional. jalan nasional ya. Gumiwang. Ini tepatnya di Desa Gumiwang ya. Yang katanya di sini banyak varian kopi khas Banjarnegara. Variannya banyak banget variannya. Nah itu dia friends. Jadi kopi Banjarnegara itu apa aja sih? Keistimewaannya itu apa aja sih? Ya kan? Penasaran? Langsung kita gas ke TKP. Kita kepoin. Kita TKP. Yuk. Gas. Nah kita udah di dalam guys. Dan ini ya sudah ada ownernya. Kita langsung kenalan nih sama beliau ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa Pak? Kuswoyo. Mas Kuswoyo. Kuswoyo. Mas apa Pak ini? Mas aja lah. Masih muda. Masih muda. Mas lah, ya Mas Kuswoyo. Ya. Mas Kuswoyo ini asli Banjarnegara ya. Banjarnegara. Ya ini ide mendirikan kopi. Kok namanya kopi Woyo gitu ya? Iya. Suka reggae atau gimana? Kebetulan pada tahun 2015 pada saat itu kita kedatangan tamu gitu ya dari Jakarta itu. Pada saat itu kita masih sampling riset terkait dengan kopi Banjarnegara. Iya. Ketika kita kedatangan tamu, terus mereka menanyakan ini brandingnya apa, mereknya, Oh, kayak gitu lah. Karena mungkin saya dengar di lagu-lagu atau di musisi pernah dinyanyikan woyo-woyo di reggae atau dangdut, akhirnya wah ini dari nama Kuswoyo tak ambil woyo gitu. Oh, Kayak Woyonya itu dari namanya Woyo ya. Iya. Diambil belakangnya ya. Belakangnya Woyo. gitu. biasa. Nah, Tak kira tadi Woyo kok nggak ada bendera Jamaika ya. Biasanya kalau unsur Woyo itu kan ya merah kuning hijau ya. Bilangin yang biru. Iya. Ini usaha coffee shop dari tahun kapan? kalau untuk coffee shopnya ini 2019, yang sebetulnya kita lebih ke industri kopinya pada saat itu. Ya, nah coffee shop ini menjadi media untuk pemasaran dan untuk edukasi kepada teman-teman masyarakat yang ada di Banjarnegara dan umumnya di Jawa Tengah Indonesia gitu. Jadi selain untuk jualan kopi juga untuk edukasi. Edukasi, Luar biasa. mengenalkan potensi lokal. Oh, Mulia begitu. sekali. Ini di Woyo Coffee Shop itu apa aja varian kopinya? Kalau Ada kopi di apa nih? sini itu variannya khusus kopi Banjarnegara. Oh, Ya. Khusus ya? Khusus Banjarnegara. Jadi kopi dari Banjarnegara kita mewakili di berbagai daerah desa yang ada di Banjarnegara. Mulai dari Kecamatan Pejawaran, ada Ratamba, ada terus dari Pagentan, ada Babadan, Kali Bening, terus ada Wanayasa, ada Kopi Laksana dan lain-lain seperti itu. Jadi kita khusus untuk menjual kopi-kopi lokal yang ada di Banjarnegara gitu. berarti untuk nun sewunya mungkin daerah lain nggak ada di sini. Untuk saat ini memang kita fokusnya kopi Fokus lokal, ya? fokus fokus. kopi Banjarnegara. Kebetulan kita punya tagline Banjarnegara punya kopi. Wow. Kemasannya. Gitu. Mengangkat
kearifan lokal ya. Punya potensi Iya. harus dikembangkan. Dan dikenalkan kepada masyarakat tentunya. Betul sekali. Yang suka ngopi kayak kita-kita ya. Dan yang nggak suka ngopi pun harus dikenalkan. Oh iya ya. Wajib. juga ya. Edukasi tadi bro. Oh iya edukasi. Mengenalkan. Ya siapa tahu yang tadinya nggak suka ngopi jadi penasaran terus. Ya harus coba ini. Dan teman-teman yang kurang tahu tentang kopi kan katanya image kopi itu bikin kembung atau apa, mungkin bisa dijelaskan kepada. Oh ya. Sebenarnya untuk teman-teman yang biasanya itu kadang ada ketakutan untuk ngopi nanti sakit dan lain, ya kita harus tahu bahwa kebiasaan teman-teman ngopinya jenis apa. Apakah kopi itu dicampur dengan kalau di kampung-kampung di tempat saya juga dulunya ada yang kopi campur beras, kopi campur jagung itu ya, yang sebetulnya itu kan bukan untuk itu. Bukan peruntukannya Bukan ya. peruntukannya. Itu mungkin buat campuran apa ya? Ya itu kan biar kalau mbah saya tanya biar nggak terlalu pahit. Oh. Jadi tujuannya seperti itu. Namun ya. itu juga berpengaruhnya di kesehatan juga. Kesehatan gitu. juga. Namun ada beberapa yang ternyata punya persepsi sendiri, oh ternyata saya sukanya seperti ini ya. Itu silakan ya. Oh begitu. Namun bagi teman-teman yang istilahnya ketakutan untuk minum kopi, cobalah untuk menikmati kopi tapi dengan kopi yang betul-betul kopi asli tanpa campuran. Dan juga cara meraciknya ya. Kalau cara meraciknya betul itu akan menjadikan kopi itu nikmat untuk dinikmati. Meskipun tanpa gula loh bro. Iya. Ya kan? Itu kan kalau kopi katanya ada 2 jenis, robusta sama Arabica ya? Itu Ada 4 jenis. 4 jenis. Oh 4 jenis Bisa malah ya? dijelaskan mungkin? Ya, kalau di Banjarnegara ada 4 jenis itu tumbuh. Namun yang banyak dibudidayakan itu antara Arabica dan Robusta. Oh begitu. Ya. Kalau untuk Arabica itu di ketinggian 1000 di atas permukaan air laut. Itu ya untuk di bawah itu biasanya banyakan Robusta. Robusta. Gitu. Berarti Arabica itu lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Dataran untuk menanamnya. Gitu. Itu kalau di Banjarnegara di Kecamatan Karangkobar, terus Kecamatan Pejawaran, Kecamatan Pagentan, terus Wanayasa. Itu cenderungnya ke Arabica. Arabica. Walaupun di sana itu ada budidaya Robusta. Oh begitu. Ada gitu. Nah ini Mas ngomong-ngomong kopi Banjarnegara itu kan tadi khusus di sini itu kopi Banjarnegara ya. Iya, Itu betul. kelebihannya apa sih dari kopi-kopi yang lain? Ya kalau untuk kelebihan tentunya masing-masing daerah punya varian masing-masing ya. Oh, punya karakter mungkin punya ya? karakter sendiri-sendiri. Dan itu tidak bisa dijadikan satu persepsi bahwa kopi Banjarnegara dengan kopi Temanggung harus seperti ini, enakannya ini enggak. Oh jadi punya standar sendiri gitu. Standarnya sendiri. Nah, kalau untuk standar SOP pasca panen itu sudah ada. Namun untuk rasa itu pasti Karakter. akan berbeda karakternya. Gitu. Kalau Nah. karakter Banjarnegara gimana? Karena di Banjarnegara itu sendiri mulai dari Kecamatan Pejawaran ya, terus Kecamatan Pagentan, terus Kecamatan Wanayasa itu juga karakternya beda-beda gitu ya. Karena melihat dari varietas. Di situ ada Sigara Rutang, ada Kartika, itu jenis ya. Terus ada Lini S. Kalau di Babadan, contoh di sini itu Lini S. Di Babadan itu memang di sana satu desa fokusnya di Lini S biar nantinya single originnya itu jelas, tidak campur dengan oh ini varietas Sigara Rutang, terus Lini S, terus Kartika, itu jelas. Asbabul nuzulnya dari kopi itu sendiri. Dari sanadnya jelas gitu ya. Iya itu. Oke, ini kan seputar dengan kopi kan tentang biologi ya. Itu apakah bisa disilangkan antara A sama B sama C gitu? Varietasnya itu. Mungkin bisa, itu pernah ada apa yang riset seperti itu? Oh kalau itu ya pasti ada. Itu kalau untuk itu di Puslit ya, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia itu pasti sudah melakukan riset-riset itu. Gitu. Untuk di Banjarnegara udah ada yang Untuk di Banjarnegara itu sendiri ada ya, tapi itu belum dibudidayakan. Artinya tidak dijadikan referensi untuk dibudidayakan sebanyak itu, karena kalau di kopi itu biasanya petani atau kita membeli bibit paling tidak yang sanadnya itu jelas. original. Original. Jadi rasanya itu tetap terjaga. Iya, ya. jadi telusur apakah kopi itu asal usulnya dari mana kayak gitu. Begitu. Itu jelas ya. Jadi dari sekian banyak varietas jenis yang di Banjar itu yang paling banyak diminati yang mana?
Kalau varietas itu kalau di Banjar ada Sigara Rutang. Jadi mulai daerah. Kalau di Desa Babadan itu pasti Lini S. Ya, Lini S. Terus di desa contoh di bawahnya lagi ada Sigara Rutang. Kalau di Kalibening, Wanayasa itu ada Sigara Rutang gitu. Itu berarti nama kopinya itu diambil dari nama daerah yang nanemnya gitu. Jadi kalau penamaan ya, jadi penamaan ada kopi Kalibening, kopi Ratamba, kopi Babadan. Jadi asal usulnya pada saat itu masyarakat atau dari beberapa perusahaan itu melakukan pendampingan, jadi mengangkat potensi yang ada di desa tersebut. Contoh kita pada saat itu di Indonesia Power waktu itu mendampingi ada kopi Laksana yang dari desa Laksana, desa Ratamba. Nah, nama-nama itu yang pada saat 2015 itu dijadikan merek. Jadi itu brand. Iya, brand di kemasan itu. Oh, ini kopi Laksana, ini kopi Ratamba, yang akhirnya itu menjadi sebuah identitas. Dan 2016, 2017, 2018 akhirnya mengembang. Oh, kopi Kasmaran itu nama dari desa Kasmaran. Gitu. Jadi semakin banyak ini ya nama-nama dari desa tersebut yang menghasilkan kopi yang akhirnya jadi brand gitu ya. Iya, nah itu sebenarnya masalah juga untuk kedepannya. Kebetulan saya melakukan riset juga untuk banyaknya merek yang ada di Banjarnegara itu seberapa pengaruh nanti terhadap konsumen. Iya, keterlibatan konsumen untuk memilih kopi itu sendiri. Dengar-dengar ini di Banjarnegara katanya pernah ikut kontes dan menang. Iya, kalau dari kontes kopi spesial itu mulai dari 2015 yang betul saya itu terlibat. Waktu itu saya merekomendasikan dengan perusahaan di Banjarnegara CSR-nya untuk mengikuti kontes kopi spesial di Indonesia. Itu ada 2 kopi sekian banyak sampel yang dari Banjarnegara itu masuk 10 besar. Arabica itu pertama kali itu 2015. Ya, masuk 10 besar, terus robustanya masuk robusta dari Desa Kubang waktu itu. Ya. Terus 2016 dikembangkan lagi, digali lagi, masuk lagi ada kopi Arabica itu kopi Senggani gitu ya. Itu masuk. Terus ada robusta Laksana. Akhirnya dengan adanya itu mungkin edukasi informasi muncul atau masyarakat sudah mengetahui dan berkembang. Hanya secara mandiri, secara perorangan pada mengirim sampel ikut karena pendaftaran itu kan gratis gitu. Ya minimal kita mengetahui kualitas kopi yang kita proses seperti apa. Gitu. Nah terakhir kemarin dari desa Giritirta Jawaran, Pak Heri itu mengikuti kontes kopi spesial di Indonesia masuk juara 2. Dari berapa peserta? Ya, sekarang sekitar 400 peserta. 400. Nasional itu. Nasional. Banjarnegara ya kan. Banjarnegara. Berarti kalau untuk nasional otomatis internasional diakui ya dengan Ya paling sendirinya. tidak itu menjadi pembuka karena juri-jurinya itu pun ada yang dari luar negeri gitu ya. Tidak hanya juri lokal dari Indonesia saja, sehingga itu paling tidak itu menyuarakan. Karena dalam sebuah kontes kopi spesial di Indonesia otomatis itu terpublis di luar negeri juga. Paling nggak itu menjadi stage pertama ya. Pertama. Untuk internasional lah. Kriteria yang dinilai dari kontes tersebut apa itu biasanya? Yang pertama kan kalau dari specialty itu sendiri kan dari ukur fisik ya, fisik juga itu ya. Terus nanti kalau fisik sudah oke, nanti ada proses di sangrai atau setelah di sangrai itu kan ada istilah cupping. Cupping. Apa itu? Kalau cupping itu berarti standar untuk menikmati atau untuk mencoba karakter kopi itu sendiri. Jadi melihat kualitas atau aftertaste dari kopi itu sendiri bagaimana. Sehingga mulai dari tingkat ini 1, 2, 3 itu ada level sampai berapa level. Jadi satu sampel itu dinilai beberapa aspek gitu ya. Aspek. 2015 saya juga ikut mengirimkan kopi yang saya proses gitu ya. Ya walaupun istilahnya pada saat itu karena banyak sekali gitu ya. Jadi kita mengetahui
kekurangan dan kelebihan kopi kita. Oh begitu. Selama ini Mas Gus itu ambil kopinya dari mana, Mas? Kalau yang sekarang stok di tempat kami itu ada dari Kali Bening, Ya. terus ada dari Desa Rataba, Kecamatan Pejawaran, dari Kecamatan Pagentan, Desa Babadan gitu. Terus ada dari Wanayasa. Dan itu langsung ke petaninya ya. Ya, kita ke prosesor atau petaninya dan juga kerjasama dengan kelompok gitu. Oh berarti ada kelompok Gapoktan ya? petani. Ya, Mungkin Gapoktan. Gapoktan ya. Jadi selain diolah secara modern di coffee shop seperti ini juga memberdayakan petani di daerah gitu Iya. ya. Ini di Woyo Coffee berarti selain coffee shop juga bisa roasting ya di sini. Ya, kebetulan kita mempunyai mesin untuk roasting ya. Jadi memang kalau dulu kita nyangre atau roasting itu di tempat temen gitu yang punya mesin gitu ya. Setelah kita melakukan analisa untuk investasi, karena pada saat itu pertimbangan kita kalau ngerosting di luar habisnya bisa sampai berapa juta per bulan. Akhirnya kita mulai menganalisa dan mulai investasi gitu. Jadi mulai dari roasting sampai ke pengemasan dan lainnya kita mempunyai Olah sendiri. olah gitu. sendiri. Itu di Woyo Coffee ada berapa varian mungkin binnya aja yang dijual mungkin ada. Kalau untuk penjualan sekarang mulai dari 2019 sampai ke sini kita memang fokusnya di olahan Olahan yang sudah jadi. yang sudah jadi. Ada yang bubuk, ada yang roast bean atau biji sangrai. Iya, iya. Biji sangrai itu manakala konsumen meminta yang belum dibubuk karena mereka untuk keperluan di cafe shop atau untuk menikmati dengan alatnya masing-masing. Grinder sendiri ya. Biar ada seninya gitu ya. seninya. Grinder sendiri. Itu saya lihat tadi alatnya ya kayak ada gilingannya gede banget. Itu ngomong-ngomong alat itu tadi kan pernah sempet ke pihak ketiga dan dirasa biaya operasionalnya itu cukup besar ya. Mungkin kalau beli mesinnya sendiri pun lumayan ya karena investasi Ya ya. lumayan. Kalau ini kan termasuknya custom ya. Iya. Custom ya sesuai dengan kemampuan budget kita sehingga kita bisa konsultasi dengan pembuatnya Itu custom berarti pabriknya di Indonesia. di Indonesia. Di Indonesia. Kalau boleh tahu di mana itu? Kalau ini kebetulan produksi dari teman kita Mas Supri dari Temanggung. Temanggung. Masih Jawa Tengah. Jawa Temanggung juga banyak kopi juga Iya, sih ya. kopi Makanya di banyak, sana iya. juga ada industri yang Ya populasinya Ya. sama penikmatnya juga lumayan banyak. ya. Jadi muncullah pengrajin alat Roasting. Alat kopi. Alat kopi. Ya, memang biasanya di sana hanya ada alat tidak hanya mesin roasting sangrai tapi untuk pengupas basah, pengupas kering gitu. Jadi Detailing lengkap. juga ya. Jadi kalian yang mungkin terinspirasi untuk bisnis coffee shop bisa sharing-sharing gini. Kita baru berapa menit ya udah kayak kuliah perkopian. Iya, ini banyak ilmu di sini. Iya, Masya Allah luar Dia biasa. nggak ilmu nih. Iya, ngomong-ngomong berkecimpung dari kopi itu sejak kapan, Mas? Sebelum jualan itu 2014 sebetulnya. Ya dengan dengan melihat potensi yang ada di Banjarnegara yang sangat melimpah. Keduanya pada saat itu juga teman-teman itu masih banyak yang belum mengetahui dan itu masih membanggakan kopi luar Banjarnegara. Oh, begitu. Iya. Tadinya sebelum jualan berarti meneliti atau senang minum kopi gitu jadi tertarik sama Awalnya kopi. kita melakukan pengembangan, kita melakukan riset pendampingan terhadap petani gitu ya. Nah, di saat kita melakukan pendampingan, otomatis kita itu melakukan riset juga pasca panen. Nah, di saat kita melakukan pasca panen, kita menemukan dan kita akhirnya jatuh cinta dan menikmati kopi setiap hari. Oh begitu. Iya, nikmati kopi Karena setiap tuntutan itu profesinya Ya, mengembangkan ya. ketika kita mau melihat atau mengembangkan sesuatu produk atau barang, paling tidak kita harus mengenal produk itu Ya, sendiri. betul. Nah, kita kemana-mana akhirnya membawa kopi Banjarnegara. Acara dimanapun, acara misalkan keluarga atau ke tempat teman kita banyak kopi. Ini kopi lokal Banjarnegara. Fungsinya edukasi tadi ya.
Ini jangan-jangan jebolan akademisi kopi ya Mas ya? Pakar nih. Atau memang ada basic kopi dari Saya menganggapnya pakar malah. pakar ya. Ini ngomong-ngomong di Woyo Coffee Shop ini favorit para konsumen apa? Kalau untuk kopi single origin, kita melihat dari karakter orang itu ya. Kalau tadi satu rombongan itu ya, itu ada yang mintanya wine. Jadi dia sudah berapa kali kesini pasti dia itu mintanya pesannya wine, Arabica kali bening. Cocok Cocok. di Ya. wine itu ya. Ya, gitu. Proses wine itu ya berarti. Iya. Terus kalau yang tadi ada beberapa konsumen dia itu mencoba karena sudah berapa kali dia itu minum kopi di luar Banjarnegara gitu ya. Mungkin ketika melihat ada kopi di Banjarnegara dia coba mulai dari kopi A, B, C dia coba semua. Ada yang merangkum itu. Karena mereka mau melihat mana sih yang paling nyaman bagi dia. Iya, karena variannya banyak. Tadi saya lihat menunya aja juga, banyak ya ternyata ya. Balik lagi ke proses ya. Iya. Itu antara proses sangrai yang pakai api sama roasting yang mesin itu gimana perbedaannya? Kalau Penjelasan. untuk proses di roasting ini sama-sama menggunakan api. Di rumah juga itu bisa, cuma pakai tanah itu ya. pakai tanah. Indikatornya untuk melihat di kualitas itu atau prosesnya kita akan kesulitan. Kurang terukur gitu ya. Kurang terukur. Kita sudah melakukan beberapa kali juga pada saat sebelum kita punya mesin ini dengan pakai sangan istilahnya. Iya, ya, sangan. itu. Dari 5 kali proses nyangre dengan sangan, 1 kali yang paling bisa dinikmati. Dan saya ulangi nggak pernah menemukan itu. Mungkin cara matangnya nggak merata gitu atau gimana? Ya bisa nggak merata. Artinya standar indikator atau ukurannya saya tidak mengetahui pada saat itu. Ya. Jadi kita ulang nggak ketemu, nggak Trial ketemu. error terus Iya. gitu. Cenderungnya ke feeling ya, berarti nggak pakai takaran mungkin digital atau gimana gitu. Ya karena kita menggunakannya manual pada saat itu. Oh, ketika manual belum pakai mesin. Belum pakai mesin. Nah, sekarang kalau pakai mesin berbedanya apa? Ya kalau dengan mesin ya minimal indikatornya itu jelas. Ada settingannya gitu. Ada settingannya dan itu bisa kita rekam melalui data gitu ya. Walaupun pencatatannya manual, tapi kita sudah bisa menggunakan metode-metode manual. Jadi lebih detailing ya. Ya, lebih detail. Terukur pasti. Ini kan kalau pakai mesin nih Mas. Nah, kalau sekarang bagi teman-teman yang beli roast bean itu ya tadi ya, Iya. kopi yang sudah di roasting, kepingin bikin kopi di rumah yang khas ala-ala coffee shop itu, mungkin ada tips dan triknya. Kan di Iya. rumah nggak ada mesin tuh. Nah. Nah, itu tips yang sederhana itu gimana? Ya kalau di rumah sebetulnya teman-teman kalau memang dia itu mau misalkan belinya kok kopi biji sangrai ya. Sangrai gitu. Kan teman-teman biasanya punya blender. Ya, Itu ada blender dapur itu yang Iya. itu juga bisa pakai Oh bisa. itu kuat. Bisa. Yang buat besok itu ya. apa? Mungkin kalau teman-teman Bumbu lah ya. Bumbu pecel ya. Ya, bumbu. cuman Oh, itu bisa. ya paling tidak itu untuk tahap awal lah ya. Tahap awal Kita gitu. latihan jadi barista lah, kan? Kalau memang belum Pepetnya Ya, mungkin. belum bisa untuk menjangkau atau belum minat membeli alat yang lain, Iya. mungkin itu bisa menggunakan seperti itu. Untuk Atau konsumsi dengan sendiri gitu kan. alat manual itu juga bisa. Kalau dulu saya menggunakan yang untuk ngulek sambal ya, karena saking tidak ada alatnya, kepengen ngopi tapi dengan aroma yang baru seperti Cita itu. rasa yang khas. Ya, ini adanya seperti itu ya kita pakai itu. Kayak gitu. Yang buat ngulek itu copet Iya. berarti ya? Iya. Bisa juga tuh. Ya, iya, itu sensasi deh, ya sensasi nih. Tambah terasi lebih enak. Oh iya, salah itu berarti bisa ya pakai blender yang di blender biasa itu Iya, kopinya. bisa. Terus untuk mungkin ukuran air panasnya gitu atau yang dari termos cukup biasa. Ya, kalau untuk kopi yang biasanya saya sajikan Iya. di atas 85 derajat. Artinya kalau kurang dari itu kopinya nanti akan mengambang gitu ya. Jadi cara ekstraksinya kurang. Ya. Ekstraksinya kurang. Tuh, salah satu tips lagi. Kalau kepengen ngopi ala-ala barista gitu ya.
bisa beli kopinya di sini yang sudah apa tadi di roasting ya. Terus kita grinder atau kayak gini di rumah. Terus airnya itu 85 derajat lebih lah. Ngukurnya ya pakai yang itu. Sekarang termogan banyak atau bedul yang di tembok itu kan bisa ya. Termometer. Pokoknya itu tipsnya. Jadi ketika panasnya itu maksimal ya. Jadi Itu kalau pakai pakai filling juga bisa itu oh, ya. caranya gimana, Mas? Misalkan air mendidih gitu ya, sudah dimasak gitu ya. Setelah mendidih itu dimatikan, diamkan sekitar 1 atau 1 menit lah minimal. Itu bisa metode seperti itu. Oh, begitu. Iya. Mendidihnya itu sampai bubuk-bubuk gitu ya? Iya, kayak gitu. Nanti dimatikan dulu 1 menit atau 2 menit kayak gitu. Itu kan suhu turun dulu kayak gitu. Iya. Jangan langsung cur ya. Jangan langsung cur ya? Enggak. Saya biasanya kalau di rumah kayak gitu kan, langsung cos. Biasanya langsung kalau nggak kuat gelasnya langsung petak. Edukasi. Iya, itu dapat ilmu lagi di sini. Nah ini tambah lagi edukasi mungkin bagi teman-teman yang mungkin belum suka kopi atau mungkin jarang kopi, manfaat kopi itu apa? Nah, itu. Ya, kalau untuk manfaat kopi itu sendiri ya itu bisa membuka peredaran darah gitu ya. Oh, Yang untuk melancar pencernaan juga itu ya. Jadi kita berbicaranya berdasarkan hasil dari masukan dari teman-teman yang sudah menikmati itu gitu. Oh, yang langsung testimoni langsung gitu ya. Testimoni langsung gitu. Terus ada yang memang untuk menambah istilahnya kalau orang suka kerja malam biar nggak ngantuk gitu juga bisa Efek gitu. dari kafein mungkin. Kafeinnya. Tapi itu bukan mitos ya memang. Kalau kopi itu minum kopi jadi nggak ngantuk itu bukan mitos. Jadi ada 2 persepsi gitu ya. Jadi itu bisa memang nanti tidak ngantuk juga bisa, tapi setelah minum kopi jadi ngantuk juga biasa ada gitu. Ya. Itu apa pengaruhnya ya? Mungkin dari kopinya mungkin ya. Ada juga satu faktor dari bawaan orang itu sendiri. Ngantukan bro. Oh iya. Kayak siapa iya. coba? Ya kayak saya. Itu bawaan dari orang juga bisa juga dari faktor misalkan dari golongan darah, mungkin secara dilihat dari itu juga bisa mempengaruhi. Oh, faktor golongan darah. Kalau juga saya itu bisa ya? doping sebagai penyemangat mood booster itu bener ya? Ya itu bisa karena salah satunya itu memperlancar peredaran darah. Itu di situ letaknya. Itu letaknya ya. Jadi Semangat kerja. semangat dan nggak Belum ngopi sepaneng. nih, belum ngopi nih gitu. Nggak sepaneng. Yang tiap bulan itu mikirin, aduh, tanggalannya harus panas. Kalau saya itu kalau lagi males minum kopi itu jadi semangat biasanya. Semangat ya. Ya gitu ya. Iya. Buat olahraga juga katanya bisa membantu membakar kalori ya. Kalori bisa. Terus bagi yang teman-teman yang banyak dijilat, kopi ada efek. kan. Kenapa? Jadi kalau untuk masalah kita sedang ngopi gitu ya, itu bisa menghilangkan tingkat kerumitan kita. Contohnya kita punya tanggungan ya. Dengan kita bawa kopi, kita jadi happy nantinya. Setelah pulang ke rumah mikir lagi. Mikir lagi. Tenang, friends, tenang. Yang penting bikin kopi dulu. Jangan sepaneng. Kopinya masih bakalan nggak keinget. Tapi dulu udah Pastikan habis. kopinya original ya. Ya, pasti kan Ya. kopinya original. Terus gini Mas, untuk kopi sendiri itu kan ada banyak banget macam varian dan sesuai budget lah ya. Itu kopi yang paling baik dinikmati itu yang seperti apa sih? Artinya kalau menyesuaikan budget tentunya ya yang premium ya Iya, kan? ada stratanya mungkin. Ya ada stratanya atau gimana? Atau semua kopi itu sebenarnya sama, asal kita minumnya bener gitu. Ya. Jadi kalau pada hakikatnya kopi itu semuanya enak gitu. Ya. Ya karena sama-sama dari tanaman yang baik gitu ya. 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 Nah, yang membedakan itu nanti di proses pasca panennya juga kayak gitu. Pasca panennya. Nah, di situ ada kopi yang istilahnya asalan gitu ya. Kopi asalan itu yang dipetik campur merah, kuning, hijau gitu ya. Jadi boyo dong merah kuning hijau. Tapi enggak. Terus yang keduanya ada yang memang dipilih yang sudah matang. Oh, Ya, memang khusus ya. khusus matang. Ya. Oh, Matangnya berarti yang merah. Yang merah matang-matang di pohon. di pohonnya.
Itu yang paling baik ya. Ya, Dari ya proses, standarnya itu karena yang sudah matang berarti yang dipetik. dari proses awalnya itu udah yang bibit yang paling baik. Ya. Nah, yang membedakan nantinya di kualitas nantinya setelah kopi ternyata ada proses yang ternyata berbeda. Oh, ini petik yang asalan ini sudah matang gitu. Akhirnya perawatannya juga beda. Beda. Ya. Dan harganya pun menyesuaikan. Harganya sesuai dengan segmennya masing-masing akhirnya nantinya. Ya, betul. Bagi orang yang tahu. Iya. Nah, kalau yang nggak tahu, Nah. cara mengidentifikasi pertamanya itu gimana? Kopi yang asal. Awalnya juga seperti itu. Kalau dari petani-petani itu mereka sudah petik merah, tapi solusi penjualnya kan pada saat itu belum tahu. Kita mau kemana? Oh, iya. Akhirnya petik merah jualnya tetap ke pasar pada saat itu karena belum tahu kita jualnya kemana kayak gitu. Nah, edukasi itu yang diperlukan oleh teman-teman petani. Gitu. Oh, begitu. Jadi selain untuk ke pecinta kopi juga ke petaninya ya, Iya. kita Iya. kasih tahu gitu. Iya. Berarti selain kalau misalkan sudah teredukasi, itu juga bisa meningkatkan taraf hidup mereka dong ya. Dengan Pastinya. sendirinya ya. Iya, pastinya. karena harganya kan beda, ada yang premium, ada yang asal gitu. Ini dari kopi di Banjarnegara, apakah sudah ada yang sampai ekspor ke luar negeri? Kalau untuk ekspor yang secara komersil besar ya itu sampai saat ini saya belum melihat. Tapi kalau retail gitu ya misalkan kebetulan ada seorang di sana terus pesen gitu ya ada. Kalau yang secara besar saya belum menemukan. Bukan, yang sekelas ekspor gitu. Ya, Khusus satu untuk kontainer atau berapa ya. Belum ya. Belum. Saya belum melihat itu. Mungkin kedepannya ya. Ya. Ya paling tidak targetnya kan di Banjarnegara nanti ketika Banjarnegara banjir kopi ya kita harus mencari pasar di luar. Oh, tapi kayaknya potensi ya. Karena tadi udah menang juara 2. Iya, itu suara 400 Iya kan? peserta loh bro. Internasional tinggal 4 gitu kan. Tinggal Ya itu Ada pasti salurannya ke sana, pasti iya. potensi. Potensi. Makanya welcome investor. Bagi teman-teman yang pengen buka coffee shop bisa gulakan kopinya di sini. Boleh di tentu sini, saja gitu ya. Ya kita juga kemarin juga ada teman yang magang di sini ketika mau membuka kafe, namun bingung belajarnya di mana. Terus budget untuk kursus juga dia juga terbatas gitu. Kita membuka pada situ memang untuk magang di sini kayak gitu. Oh, bisa makan di sini. Boleh, Kira-kira boleh. kriteria atau syarat dan ketentuannya seperti apa kalau kepengen magang di sini, Mas? Ya paling tidak dia itu memang membutuhkan. Membutuhkan. Untuk coffee shop ya tentunya. Ya, terus keduanya punya orientasi untuk belajar gitu. Oh, ya. Selain menjadi apa namanya? Bartender atau menjual Barista. kopi. Iya, barista mau. Barista menjual kopinya juga untuk edukasi ke masyarakat. Harapannya ke depan gimana, Mas? Untuk perkopian di Banjarnegara khususnya. Ya tentunya untuk perkopian di Banjarnegara itu satu branding ya. Jadi Banjarnegara itu tidak terkotak-kotak. Artinya kita bukan saatnya bersaing dengan tetangga. Tapi kita bersaing dengan negara Brasil, Saya setuju itu. Vietnam, seperti itu. Nantinya seperti itu. Jadi Nationality ya. dengan tetangga ataupun teman-teman ya mari kita rapatkan barisan. Lawan kita, kompetitor kita bukan saudara kita, bukan tetangga kita, ya. Tapi negara lain nantinya yang akan menjadi kompetitor kita gitu. Dan Mas Woyo yakin kita bisa mengimbangi bahkan mengungguli mereka. Harus yakin, harus yakin. optimis ya. Karena kalau kita tidak yakin, nanti kita sudah mati, mentok. Kita tidak ada upaya untuk melakukan itu. Betul. Harus yakin. Berarti next video kita wawancara pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Brasil. Nepal, Apa Filipina? Thailand. Coba tanya. Nong Mama Hao. Mama Hao. Pokoknya ini Mama dari semua. Annyeonghaseyo, Jonen. Kan Korea. Mungkin pesan sama teman-teman yang nggak hobi kopi supaya hobi itu gimana? Ya yang belum menikmati. Cara kampanyenya itu mungkin Ya. dari sisi Mas Woyo itu. Kalau bagi teman-teman, bagi yang belum suka ngopi gitu ya, Ya, betul. mungkin teman-teman kita coba untuk menikmati kepedulian dengan produk-produk lokal. Ya. Dengan produk lokal, kita dengan secangkir kopi saja itu sudah membantu rangkaiannya itu sangat banyak sekali. Mulai dari petani, anaknya petani, Betul.
terus nanti yang membantu petani, Distribusi, bahkan tidak hanya di lingkaran itu saja, produksi alat kopi saja itu imbasnya sampai jadi lingkarannya sangat banyak sekali. ekosistem Ya, ekonomi ekonominya. perkopian di Indonesia sebenarnya sudah Jadi tidak siap hanya ini. orang Indonesia saja yang menikmati, Jepang contohnya Rutsanambo, siapa yang punya itu Jepang, Hario gitu ya. Itu masyarakat luar yang bukan penghasil kopi tapi malah mereka yang menangkap peluang itu. menangkap Kayak peluang gitu. itu Itu pesan-pesan bagi teman-teman yang lagi pengen usaha kopi tapi bingung mulai dari mana. Ya, kalau dari teman-teman yang mau usaha itu ya tentunya harus mengenal kopi itu sendiri. Jadi jangan sampai kita mau usaha kopi hanya karena latah. Ya, latah. betul. Jangan karena latah. Kita punya uang, wah kita buka kopi kayak mereka itu yang sudah berhasil dan lain-lain itu ya. Bonek berarti. Iya, terus jangan sampai itu menjadi sesuatu hal sing istilahnya teman-teman merasa wah saya sudah bangga banget punya usaha kopi, tapi ternyata hanya dalam beberapa waktu saja sudah tidak kuat bertahan, tidak bertahan gitu. Itu banyak karena di tahun 2015-16 itu kita melihat teman-teman yang seperti itu, wah kita buat di sini. Tapi ya karena latahnya itu iya, ya mungkin ya. tidak mencintai dulu terhadap kopi. Jadi secara penjiwaan di bisnis kopi itu sendiri masih kurang. Jadi produk knowledge-nya itu juga selain kita meracik harus tahu ya. Iya. Karakternya seperti apa, asalnya dari mana, kan seperti itu. Kalau itu bisa belajar lah, itu bisa Belajar. belajar. Belajar di sini bisa. Belajar di sini bisa ya. Ya bisa Sharing-sharing sharing-sharing lah di sini. Kalau tempat belajar sih sebenarnya banyak. Nah, kalau kau pengen belajar ini ngomong-ngomong bukannya jam berapa ini? Nah, Kalau di sini tuh buka jam 4 sore. Ya, pada saat itu memang kita melakukan perubahan-perubahan itu berdasarkan terkadang regulasi gitu. Regulasi. Kalau memang regulasinya harus tutup lebih awal ya kita buka lebih awal, menyesuaikan. Untuk Tapi saat terus ini sudah konsisten sekitar 2 bulan ini ya mulai jam 4 sore. jam 4 sore sampai jam Jam 12 lah. 12 ya. Ini Mas Woyo kemarin kan ada pandemi meledak itu, apakah di Woyo Coffee Shop ini berpengaruh? Pada saat awal pengaruh, kita malah tutup 1 bulan. Harapannya bisa membantu pemerintah gitu. Tapi setelah 1 bulan kok semakin dekat, akhirnya kita buka sekalian. Oh, Ya kalau kita tutup ya kita nggak bisa mencari rezeki di Ya, di betul. kopian. Dan di belakangnya juga Iya. ini ya. Artinya yang tadi yang apa circle ekonominya itu Nah, ya. itu Kopinya kan ekosistem nggak itu. cuma di sini saja, Pak, ada ekosistemnya. petani dan Nah. terus tuturnya tadi itu. Kalau kemarin pas PPKM darurat ya memang ngaruh juga, tapi ada yang di situ akhirnya tutup gitu. Kita malah pengembangan sekalian tempatnya kayak gitu. Oh. Iya. Karena kalau kita semakin takut ya kita tidak akan bisa lebih maju. Betul. Ya kita membuka tapi dengan sama-sama waspada. Sama-sama. Betul. Kita juga harapannya pandemi ini lekas berakhir ya. Ya, insya Allah ini sudah semakin baik. Semakin baik. Amin, amin. Tips bagi teman-teman yang usaha coffee shopnya terdampak pandemi. Ya kalau pandemi itu kan ya artinya tidak bisa dihindari ya. Oke. Jadi tidak bisa dihindari ya teman-teman tetap buka. Terus yang keduanya relasi, terus jaringan komunitas juga itu berpengaruh sekali. Kalau kita hanya mengandalkan kita punya uang tapi tidak mempunyai apa strategi komunitas atau jaringan kemitraan itu ya akan susah juga nantinya. Betul, betul, betul. Ada soft skill-nya juga ya. Ya dengan adanya itu ya mungkin yang sudah biasanya offline atau online ya tetap offline online itu menjadi strategi yang harus kita jalankan kayak gitu. Ya. Dunia digital sudah nggak bisa ditinggal, tetap wajib untuk kita ikuti. Berarti selama ini Woyo Kopi juga sudah ke digital. Ya kita kerjasama dengan online atau dengan startup. Di Banjarnegara kebetulan ada Grab, GrabFood. Ya, gitu. udah ada masuk di ya? Grab. Udah masuk. Walaupun di desa ya paling tidak misalkan nyantol 1 hari sekali atau apa itu kan sudah ada upaya. Iya. Sudah ada upaya. Gitu. Iya, betul, betul. Mengikuti zaman. Ya, gitu. Terus selain kopi ada menu apa lagi Mas di Woyo Kopi? Kalau untuk menu kopi ya kita sampai turunannya ya. Iya. Jadi sampai ke Arabica Shake itu yang di situ tapi ada komposisi gulanya itu. Ya. Oh. Namun kalau teman-teman yang sudah terbiasa itu nanti ada merasakan kopi yang
ada asam, manis, pahit gitu ya. Ya sih tidak mendekati kayak lemon tea gitu ya. Tapi paling tidak itu ya hampir mirip gitu. Oh gitu. Iya. Karakternya seperti itu. Arabica shake ya. Iya. Itu cenderungnya ke panas atau yang dingin? Itu yang dingin. Yang dingin. Iya. Pakai es batu. Shaker. Shaker. Nah ini ngomong-ngomong tadi manis atau enggaknya. Kalau kopi itu enaknya yang pakai gula apa enggak sih? Nah, kalau kita kepengen menikmati kopi, ya tentunya tidak menggunakan gula. Kalau yang bener-bener pengen menikmati Iya, ya. kalau pengen menikmati, jadi naturalnya itu dapat di situ. Wah, ini kopi aslinya seperti ini. Ya, namun bagi teman-teman yang belum bisa seperti itu ya nggak salah teman-teman menikmati. Wah, masih pakai gula ataupun apa. Ya mungkin startupnya ya, yang tadi yang nggak suka kopi, latihan pengen ngopi gitu menikmati pakai gula sedikit-sedikit. Dan yang pakai gula jangan kita mungkin justifikasi. Ya, oh, nggak boleh. pecinta kopi sejati. Ya, Nggak boleh nggak seperti itu. seperti itu. Harus bijaksana lah. Ya betul. Bisa jadi Siapapun mereka itu. lagi latihan pengen menikmati kopi Nah, gitu kan, iya, yang tadinya nggak suka kopi gitu kan, dipancing lah istilahnya kayak gula sedikit-sedikit. Nah untuk gula sendiri itu buat kopi kan ada yang warna coklat sama putih. Itu kalau yang coklat putih itu bedanya apa, Mas? Kalau untuk gula itu kan misalkan kayak gula aren atau gula kelapa itu kan peruntukannya kalau di tempat kami itu kan kalau untuk robusta itu ya biasanya pakai gula aren, gitu Oh, ya. spesifik ke blend. situ. Ya. Oh. Lebih ngeblend atau gimana? Ya secara rasa nanti itu lebih dominan ke ada rasa coklatnya, ada rasa manis, tapi manis istilahnya tidak manis secara banget, tapi manis gurih gitu. Oh iya, nggak terlalu dominan Samar-samar manisnya. apa ya? Samar-samar. Nanti di rasanya itu lebih kompleks gitu. Lebih kaya ya. Lebih kaya. Nah, kalau untuk gula yang putih itu kan juga bisa gitu. Cuman kalau diperuntukannya kalau di sini untuk Arabica Shaker kayak gitu. Tidak banyak dimiliki oleh teman-teman ya. Satu kita di sini ada cold brew gitu ya. Cold brew kopi Arabica wine kali bening gitu ya. Ya. Ada cold brew, terus keduanya kita ada yang bagi teman-teman yang untuk menikmati di rumah ya bisa kita ada kopi susu 1 liter gitu ya. Susu 1 liter. Iya. Itu 1 paket. Terus yang keduanya yang unik-unik di situ ya yang di sini menjadi limited itu yang Arabica wine itu. Iya. Limited. Bisa dikatakan wine itu karena apa itu kok? Terkesannya kayak wine yang itu gitu. Ya, jadi istilahnya kalau wine di kopi itu proses di kopi itu proses natural sebetulnya. Yang di situ ada proses over fermented gitu. Gitu. Ya, secara proses pasca panen itu di luar SOP. Ya, karena wine itu pada saat saya mempelajari proses pasca panen itu nggak ada yang namanya proses wine itu. Tapi ya adanya natural gitu. Natural. Malah jadi karakteristik unik ya. Ya, ini itu menjadi sebuah karakteristik atau menjadi hal yang baru di processing gitu. Oh. Ya. Ya. Itu karena wine itu karena ada fermentasi berarti. Overnya, over. Fermentasi. Tidak sengaja ditemukan. Kalau sekarang ya sengaja diproses. Dulunya kecelakaan. Oh begitu. Kesalahan yang benar berarti. Iya. Oke, coba. Oke, ini udah banyak sekali tentang perkopian yang kita nggak tahu ya. Banyak ilmu dapat dari beliau. Tapi kalau misalkan kita tahu infonya nggak langsung nyicipi kayaknya kurang ya bro. Iya kayaknya. Mau coba nggak? Ya harus lah. Iya ngapain lagi kalau Kita nggak kalau kopi gitu. cold brew masih ada kayaknya stoknya. Nyobain ya. Baiklah. Ya, Satu tapi ini aja. catatannya nggak boleh pakai gula. Siap. Siap dengan senang hati. Enggak. Nggak bikin mabok. Aman. Aman. Bebas alkohol. Robusta ya. Ya. Cold brew. Oh, cold berarti Oh dingin. Oh yang Iya. dingin. Berarti ini murni ya? ini langsung ya. Langsung ya. Oh ternyata. Mantap. Kebetulan yang Arabica lagi habis. Ini yang robusta. Ya. Nah, friends, kita dapat cold brew ya kali ini ya dari Mas Woy ini. Robusta ya. Enggak pakai gula, Tanpa gula. tanpa gula.
Ya, di dari minum. aromanya. Beliaunya itu mengharuskan kita tanpa gula ini kan. Iya. Dengan senang hati. Bismillah. Ayo diseruput, yo dihabiskan, yo. Ayo. Pahit tapi jadi kalau Endingnya itu loh. ya kalau saya minum kopi itu yang tanpa gula ketika di mulut ya, ketika udah ketelen itu rasanya masih ketinggalan, bener nggak mas? Iya, itu enaknya di situ. Itu nikmatinya itu seperti itu kalau saya nggak pakai gula, jangan langsung ditelan mentah-mentah terus. Katanya pahit ya, nah justru itu dikecap-kecap gitu. Rasanya Pahitnya itu ketinggalan. enak tuh. Pahitnya enak dan awet gitu di mulut. Ya kan? Yo. Kayak kalau misalkan mobil itu pakai parfum kopi, nah itu saya analogikan seperti itu. Mulut saya jadi bau kopi terus. Dan efek dari kopi saya yang paling suka itu jadi semangat Iya ya. gitu. Saya juga kalau mau tidur ngopi dulu, Bro. Yang tadinya bad mood jadi good mood. Rasa pahitnya rasa pahit gimana? Rasa pahitnya itu kopi banget. Jadi benar-benar kopi. Ketika kopi itu disangrai itu kan ada baunya ya. Dan itu nggak cuma baunya tapi rasanya kita merasakan sampai istilah di rongga mulut itu ketinggalan lah. Coba di apa diraba rasa apa saja yang didapat di situ. Ditelaah. Di lidahnya itu hanya merasakan satu rasa atau Kalau berapa. saya sih gitu. tadi rasain ada kayak ada coklatnya. Mungkin karamel mungkin ya di situ letak di situ mungkin terus lembut lah yang pasti. Nggak keras terus kalau asam kan mungkin dari jenis yang lain apa arabica ya. Iya. Lebih soft gitu. Cenderungnya itu kalau saya bisa meraba gitu. Kalau saya merabanya ini masih alami lah, nggak ada campuran nih. Jadi biasanya kan kalau kopi yang pakai susu itu campuran antara rasa kopi dan susu. Kalau ini benar-benar kopi banget, kopi real kopi nggak pakai campuran. Terus saya juga pernah minum kopi yang sewu tadi katanya ada campuran jagung atau beras ya. Nah itu kan sudah terkontaminasi rasanya. Tapi kalau benar-benar kopi murni ya seperti ini, rasanya benar-benar kopi. Ya mungkin bisa dijelaskan. Ya mungkin Isiannya penelaan ternyata saya. apa ya? Kita analisanya mungkin meleset apa kurang tepat. Ya, kalau itu sih nanti sudah persepsi ya. Kalau itu kan lidahnya masing-masing. Jadi kalau di kopi ini sendiri, kalau untuk tingkat apa kepahitannya itu tidak dominan tinggi karena di sini metodenya metode seduh cold brew itu ya. Jadi tingkat keasamannya sebenarnya keluar di sini. Malah ya. Keluar. Ada tapi nggak dominan. Nggak terlalu kuat. Iya, nggak dominan gitu. Jadi asamnya keluar di Malah sini. keluar. Tapi Berarti nggak karakter, dominan. Tapi nggak dominan. berarti karakter kopi itu kalau didinginkan asamnya cenderung keluar gitu ya. Nggak tentu. Nggak tentu ya? Nggak tentu. Karakter dari kopi itu sendiri juga. Oh, gitu. Dari paparan tadi kayaknya sudah menghasilkan suatu kesimpulan gitu ya, Mas ya. Mungkin Ya, pernah kalau di dengan- itu sih memang beda-beda ya. Jadi terkecuali kalau misalkan standar cupping sekalian kan itu, ya itu memang dari berapa orang pun itu nanti hasilnya berbeda-beda. Oh iya, iya. Kenapa bisa membedakan? Satu faktor pengetahuan atau untuk mengidentifikasikan, wah ini sih rasa apa sebetulnya. Gitu. Iya, pengalaman juga ya berarti ya. Mencicipi. Mungkin Mas punya jurnal atau apa yang mungkin tentang perkopian Iya, mungkin pernah punya meneliti gitu kan. Kalau untuk jurnal kebetulan pada saat saya kuliah di S2 di Unsud kita melakukan studi risetnya Tentang kopi juga. tentang kopi. Oh, Yang saya pada saat itu menjadi kegelisahan saya ketika banyaknya merek di Banjarnegara gitu. oh gitu. Yang akhirnya jurnal itu saya sempurnakan di tesisnya. tesisnya. Ya, tadinya jadi saya membuat 2 jurnal. Yang satu di jurnalnya, yang satu di tesisnya. Dengan judul apa, Mas? Kalau untuk judulnya pengaruh persepsi kesamaan produk terhadap kesulitan pengambilan keputusan dengan keterlibatan konsumen sebagai pemodernisasi studi pada konsumen kopi di Banjarnegara itu tahun 2019. Luar biasa. Kita tepat sasaran. Kalau yang di tesisnya itu pengaruh persepsi kesamaan produk dan pilihan produk
yang berlebih di pasar terhadap kesulitan pengambilan keputusan dimulai dari pengetahuan tentang kelas produk. Luar biasa. Kita nggak salah alamat friends kali ini ya. Yang teliti ya. itu akhirnya dari kaprodinya itu juga mengambil penyempurnaan jurnal internasional akhirnya dijadikan jurnal internasional. Masya Allah, mantap. Sudah sampai internasional. Iya, Kak. Pokoknya nggak salah kalau mau ngopi ke sini, kalau mau sharing juga ke sini, ya. Pokoknya dari hulu ke hilir lah ya. Dapat ilmu banyak lah. Ini, Wah, luar ini biasa. yang disempurnakan oleh dosennya. Jadi ini sudah Dikasih publis tahu jurnal internasionalnya. beliaunya itu. Masya Allah. Jadi rujukan berarti ya. Ya itu bisa jadi referensi bagi teman-teman yang melakukan riset itu karena ini sudah terpublis secara internasional. Oh, mantap. Udah milik semua orang ya. Ya bisa boleh lah, dipakai. yang penting untuk manfaat bersama. Betul. Bukan kaleng-kaleng bro. Bukan kaleng-kaleng friends. Oke, kali ini kita ngopi di Woyo Coffee ya. Iya. Woyo Coffee bersama Mas Waluyo. Terima kasih. Kuswoyo. Kuswoyo ya. Udah ngopi belum? Tadi gua udah ngopi. Ya kita ngopi Kuswoyo. dengan Mas Kuswoyo ya. Selain ngopi juga kita tambah wawasan tentang perkopian yang tadinya kita masih awam jadi tahu. Dan jurnalnya sudah internasional ya. Camkan itu. Camkan ya. Internasional friends. Pokoknya langsung ke sini ke Banjarnegara ya, Woyo Kopi. Terima kasih buat Mas Kuswoyo atas waktunya dan maaf ini kita mengganggu. Mungkin jam bukanya agak molor Udah ya. masuknya dini hari bro. Oh iya, pagi malah ini ya. Pokoknya Jam tapi orang pada tidur kita ya, malah tapi bincang-bincang. asik ya kita bincang-bincang tentang kopi seperti ini. Jadi kita pada tahu, yang belum tahu jadi tahu, dan yang belum bisa menikmati kopi mudah-mudahan termotivasi dan terinspirasi. Pokoknya seperti itu, dukung kita terus agar tetap strong ya, memberikan review kuliner yang tentunya enak, unik, rekomendasi dan ada bonusnya di seluruh Nusantara. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Dadah.